Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Ruang Keluarga, tentunya di program Ada-Ada Aja. Jadi kali ini saya membajak program dari Bung Cel. Tidak apa-apa Bung Cel ya? Tidak apa-apa. Ya, jadi biasanya itu Bung Cel yang duduk di sini untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada tamu-tamunya ya. Jadi sekarang karena sesuatu dan lain hal saya yang membawakan acara Ada-Ada Aja ini. Jadi topik yang akan saya bawakan kali ini adalah perihal organisasi kami PMB Arumpone PNUP yang sedang berulang tahun pada hari ini tanggal 10 Juni 2020. Jadi tahun ini organisasi kami berumur 14 tahun ya. 14 tahun. Alhamdulillah 14 tahun. Jadi sebenarnya konten ini dibuat untuk internal kami. Jadi tapi karena kita share-nya di di YouTube ya nanti ya, YouTube dan Facebook. Jadi di luar dari organisasi kami juga bisa menikmati. Jadi tolong aslinya konten ini untuk internal organisasi kami seperti itu. Ya, 14 tahun Arumpone, kalau manusia itu sudah remaja ya, remaja. Mungkin sudah SMP mungkin ya, SMP. Iya, sudah SMP. Jadi bagaimana 14 tahun, mungkin dari Bapak Ilham dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Berbicara mengenai Arumpone di umur ke 14 tahun ini, jika kita umpamakan tadi bilang moderator, kita umpamakan orang itu kita sudah pada usia remaja, sudah mulai kenal yang namanya cinta monyet gitu. Ya. Jadi banyak problem-problem yang akan muncul di usia-usia kita seperti ini, kalau kita umpamakan sebagai manusia kan banyak problem. Terus ini merupakan tahap bahasanya pendewasaan berpikir kayak begitu. Mungkin bisa dilanjut ke tahun dulu. Baik, Bung Celi. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya lanjutkan pembahasan beliau. Jadi mengenai berbicara tentang Arumpone ya, Yang ke-14 ini bagaimana selama Arumpone? yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh deklarator yang membentuk Arumpone. Kenapa saya juga bisa hadir di sini? Dan terima kasih yang teman-teman yang terlibat di PMB Arumpone semuanya, karena berkat senior lah atau teman-teman sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Jadi menurut saya momen ke-14 tahun ini adalah momen yang sangat indah. Kenapa? Karena Arumpone sudah beranjak remaja seperti ini ceritanya. Jadi ya sangat bermanfaat bagi kami. Jadi saya tekankan bahwa rugilah kalian jika masuk di Politeknik Negeri Ujung Pandang lalu tidak masuk di PMB Arumpone PNUP. Kenapa? Karena di sinilah tempat kita untuk belajar dengan baik, dimana Arumpone itu adalah merupakan wadah bagi kita semua orang Bone yang masuk di PMB Politeknik. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa rugilah kalian jika tidak betul-betul memanfaatkan kesempatan untuk belajar sebagai kader, terlibat sebagai kader di PMB Arumpone PNUP. Terima kasih atas Ya.
promosinya. Ya, ya. Nggak ada atas promosinya. Ya mungkin bisa lanjut. Oke, mungkin Bung Arda bagaimana? 14 tahun Rumpunya ini, Pak. Eh, ya kalau saya di umur 14 tahun ini Mungkin bisa dibesarkan soalnya karena kita pakai HP saya. siap. Ya, di umur 14 tahun Arumpuane. Nah, Tentunya sudah mulai mengerti dengan siklus kehidupan lah. Sudah mulai memahami masalah-masalah yang terjadi. Di umur 14 tahun, kalau tentunya ini maksudnya perjalanannya itu sudah jauh lah menurutku. Betul. Menurutku sudah sangat jauh. Saya sudah sangat bersyukur sudah bisa sampai ke 14 tahun. Artinya kita sudah melakoni banyak banyak peristiwa-peristiwa dalam perjalanan ini. Namun kita juga tidak maksudnya tidak bisa mengenteng-entengkan segala hal, karena perubahan itu pasti menurut saya. terjadi Jadi, setiap saat. perubahan itu pasti. Jadi justru karena kita sudah beberapa peristiwa itu bisa mungkin diambil yang sudah terjadi, bisa diambil pelajaran untuk Kedepannya. kedepannya lagi. Ya. Kebetulan dua orang ini, Bung Ile sama Bung Celi itu seangkatan 2014. Kedua orang ini masuk. Artinya sekarang sudah berapa tahun berarumpuan? Tepatnya sudah 6 tahun. 6 tahun. Bung Arda 2013 berarumpuannya berarti sudah 7 tahun ya. Alhamdulillah. Kalau saya kuliah 2007, masuknya baru 2008. Karena pada saat itu ya namanya juga Kawan-kawan merintis. awal merintis. Sebagai informasi bahwa Rumpuane terbentuk 2006 10 Juni. Jadi saya 2008 masuk, artinya Rumpuane di tahun kedua. Kalau alasan masuk Rumpuane apa? Kalau saya pribadi kenapa masuk ke sini, pertama memang awalnya sih saya ragu untuk ikut organisasi daerah. Kan image-nya kita dari Bone, ceritanya secara umumnya toh, image-nya organda di Bone itu yang kita kenal cuman hobinya tawuran, terus beberapa yang saya kenal anak organda itu dia terlambat menyelesaikan kuliahnya seperti itu ya. Tapi pas saya masuk di Politeknik, saya dapat beberapa senior saya di SMK dulu, dan sebagian besar saya dapat senior saya lagi di SMK 1 dulu. Mengajak masuk, terus kebetulan juga ada satu kelas saya, kakaknya salah satu petinggi lembaga juga di organda lain. Saya dibawa ke sana, terus saya lihat kehidupannya teman-teman organda itu, nggak perlu sebut namanya. Oh ternyata begini kehidupan organda di Makassar. Kita yang di Bone Begini tuh bagaimana sesuai dengan image yang maksudnya bertolak belakang yang saya pahami sebelumnya. Oke. Ternyata tidak seperti ini, Ji. Cuman karena mungkin ada beberapa atau salah satu organisasi sehingga kita yang belum tahu, belum masuk ke dalamnya, kita langsung menjustifikasi ke semua Ya, betul. organisasi daerah yang ada di Makassar. Artinya apa namanya? Menyamarat. Info yang Bung Ilham dengar itu adalah Cuman- generalisasi. Ya betul. Oke. Kita belum masuk ke dalamnya, sehingga kita belum tahu bagaimana sebenarnya kita organisasi di dalam tuh. Dan setelah saya masuk, saya merasa sangat beruntung lah. Nah, saya menafikan saya sangat beruntung masuk di sini. Kenapa? Di sini saya baru bisa mengeksplor Bone selama saya masuk di sini.
gitu. masuk dari rumpuannya. Sebelumnya saya orang yang Mengeksplor dalam arti mengunjungi gitu. ya pertama mengunjungi, mengenal daerah-daerah yang dari kota sampai pelosok. Kedua, saya lebih banyak tahu tentang budaya Bugis pas saya masuk di sini. Karena sebelum-sebelumnya saya bukan, maksudnya pas dari usia SD sampai SMA itu saya minim pengetahuan tentang budaya. Jujur saya minim pengetahuan tentang budaya. Kenapa? Karena di lingkungan saya, lingkungan sekitar rumah kan, maksudnya tidak terlalu bagaimana ini, tidak ada ini, mungkin tidak ada kurangnya wadah untuk kita belajar budaya gitu, khususnya budaya Bone. Tapi belum dijawab pertanyaan saya, alasannya. Itu Atau alasan sekedar pertamanya. diajak gitu, diajak. Pertama alasan pertama ya diajak. Oke, diajak. Kedua itu tadi karena banyak saya lihat senior sekolah saya dulu. Oke. Jadi artinya senior yang di SMA dulu, SMK SMK dulu menjadi apa namanya? Inspirasi ya. inspirasi pertanyaan inspirasi. Oke. Kalau Bung Celi, Baik. apakah terpaksa atau bagaimana? Kayak terpaksa ini. Kalau saya Tolong- ingat-ingat Tolong gini. jawab jujur dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengenai Alasan kenapa? alasan yang mendasar saya masuk di PMB Rumpone itu adalah tentu alasan ingin belajar. Serius. Masya Allah. Oke, sebelum melanjutkan, informasi lagi bahwa pada angkatan 2014 prosesi pengkaderan yang pertama yang kami namakan LKA, latihan kaderisasi awal, itu dilakukan 2 kali. Tahap. 2 kali. Iya, iya. Nah, dan harus yang tahun-tahun sebelumnya itu kita lakukan cuma sekali. Nah, kenapa 2 kali? Karena pada saat pertama kalinya dilakukan di 2014 itu LKA tahap pertama selesai, itu ternyata masih ada teman-teman angkatan 2014 itu mau ikut mau bergabung di Rumpone. Jadi kemarin disepakati bahwa kalau ada minimal 10 orang itu kita adakan LKA tahap kedua untuk di angkatan 2014. Nah, jadi Bung Celi ini salah satu di antara ke-10 orang itu yang ikut di tahap kedua LKA. Nah, pertanyaannya, kalau ingin belajar, tadi kan ingin belajar, kenapa tidak di LKA tahap pertama? Mengenai alasan saya ikut di LK kedua, yang pertama itu adalah waktu itu saya belum dapat info. Nah, ini ternyata ada perkumpulan mahasiswa Bone di Poltek. Kemudian yang kedua, saya kurang kurang teman gitu untuk mengajak diajak ke ini. Jadi setelah selesai LK pertama, lahirlah teman-teman angkatan saya ini bilang, dia pengaruh saya, bro, gimana kalau begini, kita masuk begini, dia sana enak bro. Toh, saya ini sudah mengikuti LK pertama, jadi setelah itu saya langsung wah ini sangat cocok ini. Waktu itu saya langsunglah datang ke sini, Ke sekret dan dan menyiapkan akan mengikuti proses LKA tersebut. Oke. Artinya tidak terpaksa ya? Tidak terpaksa. Oke. Bung Arda, gimana Bung Arda? Saya umum ya, maksudnya karenanya itu saya masuk Rumpone umum sekali, karena ini karena teman masuk. Perasaan saya waktu itu begini, kalau teman saya masuk terus saya tidak, pasti ada ini. Kalau dia nanti sibuk di sana, saya sibuk di mana nanti kira-kira gitu. Kayak begitu. Kemudian yang kedua, di sana kan jelas, maksudnya kita di sana itu satu rumpun lah itu. Jadi kalau kita mau sedikit merasakan suasana rumah, bisa didapat di sini dengan mungkin bahasa, dengan cara-cara ini. Nah, itu. Dan bahkan justru kita menemukan aksen baru, logat baru ya. Oh iya, Ya kan? iya betul. Saya baru tahu ternyata kita, maksudnya meskipun kita satu istilahnya satu daerah ya, Betul. ternyata banyak sekali Banyak.
masih banyak bahasa yang saya tidak pahami. Nah. Justru saya di sini banyak belajar. Jadi contohnya kebetulan di Arumpone ya banyak, bisa dibilang banyak dari Bone Selatan ya. Selatan. Nah, Bone Selatan. Jadi info bagi teman-teman yang mungkin bukan orang Bone, itu kalau di Bone Selatan ada beberapa kata yang harusnya huruf W, tetapi Hai. jika diucapkan huruf W-nya diubah menjadi huruf H. Contohnya kalau bahasa Bugisnya air adalah wae. Nah, kalau teman-teman dari Bone Selatan itu dia sebutnya hai. 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 Seperti itu. Jadi itu menjadi semacam hiburan tersendiri ya bagi Ya. teman-teman mungkin yang di daerah Bone Kota atau Bone Utara, Bone Barat. Ketemu dengan teman dari Bone Selatan dengan logat dan cara berbahasa seperti itu ya, jadi hiburan tersendiri. Betul. Saya sedikit itu apa ya? Maksudnya dari situ saya berpikir kemarin saya anggap diri masih orang sana, Nah, tapi ternyata masih banyak saya tidak tahu. Ya. Toh, kalau misalnya saya ditanya orang dari luar, ini lantas saya tidak tahu kan, ya udah. saya bagaimana perasaan agak sedikit malu lah. Kok daerah saya misalnya ternyata mereka banyak lebih tahu daripada saya. Justru untuk mengobati persoalan-persoalan seperti itu dengan cara salah satunya bergabung dengan lembaga-lembaga seperti ini. Ya. Kalau saya juga bisa menjawab pertanyaan saya sendiri. Sebenarnya kalau saya pada saat itu saya tidak punya alasan. Penjelasan untuk Tidak ada alasan saya masuk dan tidak ada alasan juga saya untuk tidak masuk. Saya pada saat itu ya masuk saja. Saya tidak diajak. Kayaknya saya dulu itu saya tidak diajak. Saya cuma diinfokan ada dulu ini. Ya, sudah saya ikut. Seperti itu. Jadi alhamdulillah juga karena apa saya bilang ya, kita tidak usah bicara secara detail mengenai proses pengkaderan, apalagi di LKA kita tidak usah bicara itu. Tapi pada saat saya ikut LKA sangat, teman-teman tahu, sangat berbeda dengan apa yang teman-teman alami. Nah, cuman ya memang ya kalau kita berorganisasi atau apapun itu, saya pikir alasan atau motivasi itu di awal kita mau masuk tidak menjamin kita akan tetap di organisasi itu. Ya, Mas. Sepakat tadi? Ya. Ya kan? Kenapa ya? Coba. Siapa yang bisa? Kalau saya apapun itu misalnya saya gitu untuk hal menjamin ini ketika kita belum melakoni prosesinya ya, masih menjalankan ini prosesnya, kita tidak bisa sampai ini, kita hanya cuma bisa berangan-angan ya, berangan-angan, oh ya nanti tebak-tebakan lah. Justru kalau menemukan sesuatu yang menarik, itu tadi. Oke. Kalau kita sudah berhasil menemukan yang menarik dalam lingkup tersebut, itulah nanti yang membuat kita bisa sampai saat ini. Saya pribadi Ya, betul. Menyambung dari itu, Bung Ila mungkin atau Bung Celi yang bertanggung jawab atas yang bertanggung jawab untuk menyediakan hal menarik itu sebenarnya siapa? Pengurus harian organisasi kah atau si kader baru tersebut? Kalau saya semuanya. Pertama pengurus kan tugasnya kan membuat memprogramkan bagaimana organisasi ini bisa menarik untuk kader-kader baru. Ya. Kemudian kader-kader baru atau mahasiswa baru, dia harus namanya saya Terbuka atau apa? Terbuka untuk hal-hal baru atau bagaimana? salah satunya itu terbuka terhadap hal baru dan kemauannya untuk Ikut proses begitu.
Ya, mengikuti proses seperti itulah bahasanya. Artinya atau ada tambahan dari diri sendiri? Mungkin yang bertanggung jawab, yang memberikan hal yang menarik sehingga kader-kader akan loyal. Ya. Yang bertanggung jawab pertama itu adalah PHO menurut saya. Kenapa? Karena PHO lah yang mengkoordinir semua jalannya organisasi pada saat itu, pada saat masa periode mereka. Jadi sebagai saya tekankan bahwa siapapun nanti akan yang menjabat PHO, yang pertama kita lakukan adalah merasakan bahwa tanggung jawab ini adalah saya harus melakukannya. Saya harus melakukannya dengan baik, sehingga saya harus menginformasikan ke senior kah atau kader-kader kah. Yang pertama itu keaktifan Pengurus sendiri. pengurus itu bagaimana memfollow up mereka, kader-kader dan Mereka. "Woy, kamu gimana kalau nggak ada kerjaan kesini gitu." Cuman yang jadi masalah adalah ketertarikan orang berbeda-beda, minat orang berbeda-beda. Nah, jangan sampai menurut anggaplah saya PHO, menurut saya diskusi adalah hal menarik, tapi siapa tahu kader baru ini tidak menarik. Solusinya bagaimana? Makanya saya bisa jawab. Makanya di sebuah organisasi itu harus ada, kita buat beberapa departemen ceritanya. Salah satunya departemen seni budaya. Untuk dia membawahi untuk kader-kader yang minatnya tentang seni, berkesenian dan budaya. Kedua ada departemen pendidikan melarang. Dia ini mewadahi teman-teman yang minatnya diskusi, bawa materi, kayak begitu. Dan beberapa lagi ada yang gemar berwirausaha, kita ada juga departemen dana dan logistik. Itu kita tuangkan semua kreativitas dan mewadahi semua minat bakat mahasiswa baru gitu lah. Kalau saya, Jadi mungkin ada tambahan dari sebenarnya fungsi struktur organisasi itu adalah mewadahi seluruh. dianggap dianggap bisa untuk mewadahi seluruh minat. Ya betul. Untuk kader baru. Oke. Iya. Soalnya ya kembali lagi sebenarnya seperti yang Bung Arya bilang tadi, terlepas dari semua itu adalah bukan jaminan untuk membuat kader baru ini loyal. Baik, betul. Memang tanggung jawab adalah kalau saya tanggung jawab memang harus dijalankan oleh PHO, tapi hal yang paling mempengaruhi itu adalah kader bisa loyal atau tidak adalah kemauan itu sendiri. Itu sih. Oke, terus dulu penggeleran, divisi penggeleran, humas, Saya divisi kewirausahaan, dana dan los ya. Ya. Menurut teman-teman dari kebetulan juga dari divisi berbeda-beda, Ya. langsung jawab saja yang bisa. Seberapa efektifkah program kerja dari setiap divisi ini mempengaruhi keloyalitasan kader baru itu? Akan dijawab. Mungkin Kalau selama ini, karena yang pastinya bisa kita sampaikan yang sudah Ya, betul. yang Pengalaman ya. yang kemarin sudah menjadi pengalaman kita. Memang maksudnya belum sempurna ya, program-program kita belum sempurna. Cuman yang paling apa namanya itu
Yang paling efektif. Maksudnya cara penyampaian atau metodologi dalam mewujudkan program yang kita pernah programkan itu, yang sudah kita programkan. Nah, itu tadi. Kalau misalnya kan diskusi ini banyak diskusi, ya mungkin ini diskusi juga. Nah, itu tadi kita harus membuat beberapa variasi. Saya yakin semua orang suka diskusi. Saya yakin semua orang diskusi. Jika menemukan metode yang tepat. Saya yakin itu. Selama ini kita kan sedikit menonton ya, maksudnya itulah pengalaman. Kita selalu dengan keadaan formal. Ada orang yang tidak suka formal, tapi bukan berarti tidak suka diskusi. Dia suka diskusi, tapi keadaan seperti itu dia tidak terlalu tertarik. Nah, itulah yang kita harus temukan. Mungkin dengan cara ini bisa. Ini salah satunya, sepertinya ada orang yang tertarik. Mari, yang tertarik. Makanya begini. Dalam jajaran atau misalnya kita dalam kepengurusan kan banyak orang, bukan cuma satu orang. Efektivitasnya diberikanlah semua ini dengan yang berbeda-beda supaya semua kalangan kita bisa kait. Seperti layaknya kalau misalnya saya ibaratkan agak sedikit ini, maksudnya kalau misalnya saya memancing dengan beberapa ikan, tentunya mungkin ada yang sama umpannya, tapi yang paling ini pasti ada bedanya lah. Mungkin ada yang sama tapi sedikit. Sedikit. Itulah yang perlu kita ketahui. Itulah yang perlu apa sebenarnya kebutuhannya, bagaimana caranya kita bisa dekat mereka sehingga mereka mungkin nanti akan merasain nyaman. Ini saya, di sini saya tempatku. Kan? Itulah persoalan yang harus kita pecahkan sebenarnya menurutku ini. Dan itu ya selalu bervariasi di setiap tahun karena karakter tetap berbeda meskipun mirip tapi ada perbedaan karakter di setiap orang. Ada tambahan atau cukup? Saya rasa jawaban saya tidak jauh beda yang tadi diutarakan Kanda tadi. Sebenarnya kalau mau berbicara efektivitas program kerja selama ini, saya rasa sebenarnya program kerja kita sudah bagus nih, cuman itunya tadi metodologi dalam caranya kita mengelola program kerja itu sehingga masih belum optimal ini pelaksanaannya dan membuat efeknya tidak terlalu banyak juga kader yang tertarik untuk loyal di sini. Itu iya, saya masih ini. Selama ini kan kita entah hanya di pemikiranku ini, tapi kalau ini yang saya mau sampaikan begini, kalau bertanggung jawab semua kader itu, jangan-jangan kita berpikir hanya pengkaderan, divisi pengkaderan untuk menarik mereka. Kalau saya itu keliru. Itu keliru. Jelas keliru. Saya itu keliru. Memang program-program divisi pengkaderan, oke lah, misalnya dia melakukan perekrutan atau apa sampai tahap-tahap selanjutnya itu memang. Tapi yang paling penting, yang paling penting dari hal itu adalah keseharian kita. Kalau mereka saya datang, terus nggak mungkin loh langsung tiba-tiba orang baru datang terus saya mau diskusi, tidak kan? Tapi justru karena tidak mengatakannya itu lahir, maksudnya kalau bisa, maksudnya tidak meminta mereka, tapi langsung kita melakukan aksi, langsung kita aksi. Bagaimana? Itu kan diskusi. Sambutannya. Bagaimana? Itu kan diskusi. Meskipun mungkin hanya ada yang pertanyaan yang berulang-ulang gitu. Tapi nanti ujungnya ada. Apakah itu bahasa-bahasa ini? Ini tambahan mengenai pada saat pembagian kelompok atau departemen itu sebaiknya PHO atau siapa yang terlibat mengkonsep contoh ini ada divisi humas, divisi kesekretariatan atau divisi minat dan bakat itu mengkonsep semua. Seni dan budaya. Ya, setelah konsep lempar kepada mereka. Ini kamu berikan mereka kesempatan untuk mencatat masing-masing namanya. Contoh ini, silakan tulis masing-masing nama kalian. Kalian mau masuk di divisi mana?
Setelah itu ya, paham. itu seharusnya supaya mereka masing-masing menempatkan sesuai dengan minat dan bakatnya gitu loh. Cuma begini, kalau diberlakukan seperti itu, jangan sampai akan ada misal ada lima departemen nih, lima divisi, seniman budaya, kesekretariatan dan logistik, pengkaderan dan humas. Nah, jangan sampai di humas misalnya atau di dana dan logistik dari misalnya anggaplah 30 kader baru, tidak ada menulis namanya di Danlos. Danlos. Nah, itu yang apa namanya menjadi potensi masalah yang akan timbul kalau metode seperti itu. Tapi begini, langkah awal yang harus dilakukan sebenarnya yang mana lebih efektif, mengkonsep masing-masing departemen kah atau langsung menempatkan mereka sesuai dengan posisinya? Tapi saya rasa selama ini seperti itu sebenarnya konsepnya. Itu kan sudah jadi hak prerogatif ketua umum. Iya. Tahu pas seperti yang bilang tadi Bu Celi, dia Memberikan memberikan kesempatan dulu ke teman-teman Ya, lempar dulu. anggotanya untuk dia lebih minatnya ke mana. Setelah itu kan sudah jadi hak prerogatif ketua umum untuk menempatkan oh ya dia di sini gitu kan. Dan sebenarnya saya sangat sepakat dengan Bung Adna bahwa keseharianlah yang menjadi apa namanya menjadi apa sih trigger, mungkin saya kalau trigger itu menjadi di keseharian itu menjadi trigger untuk loyalitas. Karena kenapa? Saya kasih contoh saya sendiri di kepengurusan saya itu pada saat saya menjadi ketua umum, program kerja saya sangat sedikit, tapi kesehariannya yang sangat fun, menegangkan. Pokoknya semua rasa pada saat saya menjadi ketua setahun itu memang sangat berkesan. Jadi saya pikir keseharian yang sangat berpengaruh untuk kader-kader ini, Bentuk kader yang loyal. betul. Karena itu ya cerita-cerita itu yang menjadi apa namanya pengingat dikala ya seperti sekarang. Saya selesai di Poltek itu 2010, meninggalkan Politeknik itu 2010. Nah sampai sekarang saya masih di sini karena itu tadi Banyak kalian dari ya, ada Arumpone yang mempertemukan kita dengan berbagai karakter, dengan berbagai apa namanya perbedaan daerah, kumpul jadi satu, hidup bersama. Ya itu tadi yang menjadi pengingat terus di saat kita sendiri. Itulah yang kalau menurut Momen yang paling indah itu di sekian Poni yang pertama adalah bersamaan memang. Mau bersamaan yang baik di PMPL Poni lagi promosi. Oh iya, ini pertanyaannya, hal apa yang menjadi apa yang Anda dapatkan di Arumpone yang paling bukan berkesan sih, yang paling apa ya, yang paling mengubah, entah itu hidup atau cara berpikir atau mental, terserah. Apa yang Anda dapatkan di sini? Kalau saya pribadi hal yang paling berpengaruh, maksudnya bedanya sebelum saya masuk Ya. di sini dan setelah di sini, yang pertama yang mentalnya pertama otomatis Mental. mental. Pada saat LK Salah satunya itu pas LKA diuji memang mental Pak. Kedua di sini saya bisa katakan kita lebih dibentuk untuk berpikir dewasa, bukan lagi dari sebelumnya dari usia SMA yang masih pemikirannya barbar.
setelah masuk di sini kita kayak diseimbangkan lah mana yang baik mana yang buruk seperti itu saya rasa. Mungkin ini kita diberikan koridor ya. Betul. Dan yang paling tidak bisa saya lupa ya apa perlakuan senior ke saya. Bagaimana? Maksudnya Tolong diperjelas ini. saya mulai masuk kuliah sampai sekarang sampai selesai saya tinggal sekret terus. Kayak bagaimana nih banyak bukan momen banyak ciri khas. Banyak pribadi yang kita dapat banyak kayak misalkan Ini bicara konteksnya senior ya. konteksnya senior. Mulai dari yang serius, senang bercanda. Saya sebenarnya lebih suka yang senang bercanda. Dan saya di posisi itu. Oh, berarti yang jauh di Australia itu tidak suka Anda? Tidak, bukan saya. Ini salah satu juga yang bentuk mental saya selama tinggal sekret. Yang di Australia Kanda Ajir. Kalau pagi-pagi saya dibangunkan disuruh bikin kopi. Tapi itulah pasti ada dampak sedikit. Itulah prosesnya. Itulah prosesnya kita berrumpun nih. Jadi Bro Ajir yang dengar mungkin nonton video ini, salah satu saksi hidup Anda adalah Bung Ilham ini. Tolong nanti di WA saja japri ke Ajir. Nomor rekeningnya. Siap. Semoga beliau ini sukses sama dengan Amin. Ada mungkin namun begini iya. mengenai hal yang paling berpengaruh terhadap keseharian kita di PMB yang membentuk Anda seperti sekarang, yang membentuk saya sampai seberhasil ini. Dulu tidak luput dari tahapan-tahapan pengkaderan kita. Yang pertama itu mulai dari LKA, kedua upgrading, selanjutnya di Klat Lontar, sangat berpengaruh gitu loh. Jadi bagaimana ya, sampai gemetar saya mengatakan bahwa ya seperti saya katakan tadi bahwa di PMB Rumpone itu kita memiliki senior-senior yang gagah, yang sukses. Anjir. Tentunya kita sudah bekerja di perusahaan-perusahaan loh. Ada sudah mungkin jadi direktur, ada yang mungkin sudah jadi CEO. CEO ya? CEO itu Anda, bos Saraba kan? Ada itu. Itu adalah merupakan alasan utama kita untuk belajar di Rumpone, seperti dikatakan Bung Ilham bahwa tidak ada alasan selalu ada alasan untuk kembali di sekret. Makanya Anda baca setelah saya di Saya selalu aktif gitu. Saya aktif membaca WA gitu. Cuma kadang saya tidak aktif berbicara karena saya malu-malu juga sebenarnya. Awal saya kenal Bung Celi ini, dia adalah orang yang sangat pendiam, pemalu. Bahkan kalau menurut saya sangat susah untuk dimasuki, sangat susah untuk diakrabi. Nah, ya saya tidak tahu, dan semoga efek dari prosesi selama dia menjadi kader di Rumpone sampai selesai di Politeknik, harapan saya semoga proses yang dialami Bung Celi itu selama di Rumpone bisa membentuk Bung Celi sekarang. Karena ya seperti yang saya dikatakan di awal tadi bahwa ini adalah channelnya Bung Celi, acaranya Bung Celi. Nah, seorang yang pemalu, pendiam, yang menjadi ini sekarang mencoba untuk belajar untuk memandu acara segala macam. Dan saya sebenarnya salut juga, bangga juga sebagai orang yang mengkader di pos saya hari pos berapa? Pos 1 di. Wah. Jangan detail di sini ya. Sangat tidak bisa dilupakan. Bukan bisa dilupakan karena sakit hati, tidak. Dilupakan karena berkesan. Oke, siap. Kemudian begini, siapa yang di Makassar nanti, jangan lupa mengunjungi tenan kami, Saraba. Itu ada diskon khusus. Channel Anda ini. Channel Anda. Bukan ada tambahan. Ada diskon khusus bagi senior-senior. Ya, silakan.
maksudnya kalau perubahan dalam diri saya selama di sini itu saya semakin ini, maksudnya semakin banyak menemukan apa yang saya bisa dan apa yang saya tidak bisa. Oke. Maksudku dengan persoalan-persoalan yang mungkin kita alami sama-sama, justru di situ itulah kerennya, maksudnya di situ mungkin proses ya, itu nomor prosesnya. Oh ternyata saya bisa, oh ternyata saya tidak bisa seperti itu. Oh, artinya Ya kan? ini selama proses yang Bung Arda jalani membantu Bung Arda mengenali diri sendiri. Itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud. Toh, itu yang saya maksud. Mungkin teman-teman ada yang seperti yang seperti saya, tapi menurutku inilah wadah. Iya. Inilah wadah di mana saya sedikit demi sedikit akan mengenal Diri sendiri. mengenal diri sendiri. Jadi yang kadar sekarang yang belum mengenal diri sendiri sering-seringlah ke sekre. Ya. Begitu ya. Tambahan Iya. ketika kalian mempunyai masalah, berikan sekret curhat, akan diberikan solusi. Oke? Temui Bung Cel. Ya, temui. Iya. Kami. Sebenarnya gini, dengan adanya channel ini mungkin ya, masalah apapun bisa dibahas di sini. Iya. Benar begitu Bung Cel? Iya benar-benar. Ya sebenarnya apa namanya, kan beda ketika kita berbicara berdua curhat tentang masalah, dengan ya kita seperti ini direkam Iya. lalu kita curhat. Mungkin nanti Beda ya efeknya ya beda ya. setelah ini atau setelah ada orang nonton mungkin ada masukan ya, masukan. Itu Ya. mungkin ini bahas apa, misalnya mungkin ada komen tuh, tolong bahas ini. Ya. Dari anak rumpun sendiri tolong bahas ini. Ya nanti bisa Bung Celi atau saya nanti yang bantu untuk bahas masalah itu. So selanjutnya saya ingin bertanya seperti ini. Tolong sebutkan momen apa yang ingin Anda ulang selama menjalani kadar di orang tua. Spesifikasinya adalah ketika Anda mengalami menjadi pengurus organisasi. Kalau dari saya yang saya ulang ya Momen. momennya yang waktu di periode kepengurusan angkatan saya itu ya di pagelaran budaya. Saya ingin sekali Pegelaran budaya itu pada saat Anda di periodenya angkatan pengurus inti. pengurus inti. Oke. Berharap sih bisa lebih besar dari itu. Oke. Jadi informasi bahwa tahun berapa itu? 2017 organisasi kita ini PMB Rumpone yang notabene independen, kita tidak punya sumber dana yang Tidak ada backupan di pemerintahan. tidak ada sumber dana yang tetap Tetap dari siapapun itu, pihak manapun, baik itu dari pemerintah ataupun swasta, kita tidak punya backupan dana seperti itu, tidak. Jadi kita mandiri. Nah, mandiri, independen. Alhamdulillah kita bisa atau mampu mengadakan pegelaran budaya yang saya pikir Jadi kalau di saya tidak tahu, mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah. Pertama kali organisasi daerah, organisasi kemahasiswaan yang membuat acara sebesar itu. Jadi kalau di kampung kami di Boni itu ada lapangan yang menjadi ikon Kota Bone. ikon Kota Bone, lapangan Merdeka namanya. Nah, kita berhasil untuk mengadakan pagelaran budaya di lapangan tersebut, dan itu saya meskipun saya tidak sempat hadir, tapi saya lihat videonya bangga sih pada saat itu. Makanya saya berharap ini bisa diulang Mas. Iya. Kemudian saya Kalau Bung Cel, kalau mengenai momen yang saya harap bisa kembali lagi dan tidak akan mungkin kembali lagi atau tidak akan mungkin terulang lagi adalah pada saat kebersamaan kami, seangkatan kami melakukan galang dana, melakukan pokoknya serba sama-sama seangkatan lah, pokoknya Prosesinya. suka dan duka dilalui bersama gitu loh. Itu adalah merupakan momen yang saya tidak pernah lupakan. jemput teman-teman cewek, Ya, antar termasuk pulang. itu
tengah malam diantar pulang ke Weh, kos gitu ya. ya termasuk juga itu artinya Ah, apa namanya? Saya bisa ini. Mungkin dari situ Bung Celi menjadi apa? Karena melalui proses itu jadi informasi lagi teman-teman itu ketika membutuhkan dana teman-teman melakukan jual ya jual apa namanya kue-kue coklat. Nah itu mereka biasanya jualnya di pelataran mall, parkiran mall, Yang tempat keramaian lah. di tempat keramaian. Jadi teman-teman menawarin. Nah itu lagi proses yang Ya, proses. menjadi membentuk teman-teman mentalnya ya. Iya. Karena tidak bisa dipungkiri pasti di antara apa namanya panitia, anggaplah panitia yang apa namanya melakukan penggalangan dana itu ada di antara mereka orangnya pemalu. iya. Nah, tetapi karena diberikan tugas kepada dari seniornya untuk ya mencari dana tadi itu, ya mau tidak mau mentalnya harus dia bangun sendiri untuk berbicara langsung kepada Iya. orang yang baru pertama kali ditemui. Mungkin itu ya yang Ya, bisa. sangat Hmm. sangat tepat sekali. Bung Arda mungkin Ini ya, maksudnya saya lebih ke tadi, maksudnya kegiatan kita lah, Ah. yang kegiatan kita yang pernah kita adakan. Satu hal yang saya dapatkan bahwa ini ya, maksudnya karena memang kita mau melakukan sesuatu kita harus berusaha sendiri. oke. Nah, jadi poin yang saya mau sampaikan bahwa meskipun mungkin kita punya bahan lengkap, tapi kalau kita tidak mampu mengolah, tidak punya cara atau tidak punya keterampilan untuk mengolah, dia tidak jadi apa-apa. Iya, Ya kan? sepakat. Disinilah tempatnya kita coba ya gitu. Uang berapa coba kita butuhkan atau berapa kita habiskan waktu itu, tapi nyatanya bisa. Karena apa? Karena kita punya ini, ya Kembali lagi kemauan. punya ini tuh kemauan, komitmen apa semua Ya. konsisten kita harus kita buat rapat, kita bahkan rapat hampir setiap ini ya, sampai dibahas sampai Ya. jadi teman-teman ya, maksudnya teman-teman yang mungkin di luar ini yang sebagian mungkin sudah paham, tapi prosesnya untuk sampai di sana itu Iya. tidak bukan lumayan rumit lah, Iya. bisa sampai di sana. Perjalanannya sampai mungkin ada teman-teman yang ibaratnya sudah berdarah-darah sampai bisa sampai ke tujuan yang tujuan kita dari awal, yang sejak awal kita sudah tentukan. Iya. Ya toh? Apa namanya sebagai orang yang duluan berorganisasi di organisasi, saya sebenarnya mengucapkan banyak terima kasih kepada tamu-tamu saya ini karena ya itu tadi karena adanya mereka saya menjadi lebih tenang. Kenapa? Karena ya waktu saya tidak mungkin saya habiskan di sini terus seperti itu. Ada tambahan mungkin? Harus ada regenerasi. Iyalah. Ini saya juga berpikirnya seperti ini. Jadi untuk berarumpon ya, atau untuk maksudnya dalam hal apa istilahnya kerennya, mengawal ya, apa mengawal ya kader. Saya tidak stopkan bahwa setelah periode berakhir kita sudah ini, tidak ya. Buktinya beliau sudah berapa generasi ya di bawahnya, tapi beliau masih tetap intens. Karena kebetulan juga beliau di Makassar, itulah yang saya mau tunjukkan bahwa kita harus berarumpone, karena arumpone itu adalah tindakan. Menurut saya itu arumpone tindakan kan. Jadi kalau arumpone dikait dibentuk apa namanya jangan saya enggak ini. Jangan arumpone hanya sebatas benda, kata benda. Nama saja. Tapi Tempat itu saja. tindakan. Oh ini arumpone ya. Kenapa? Iya. Itu bukan hanya karena kita lihat logonya, kita memakai alma mater, oh ini arumpone, tidak. Saya tidak sampai di situ. Justru arumpone itu adalah ya sehari-hari. Itu yang Kesehariannya itu. tadi yang Kita saya maksud. semakin nama pada rumpun itu. Iya. Artinya ya itu tadi dari beberapa menit yang lalu kita selalu bahas keseharian itu tadi. Jadi arumpone ya
berbicara tentang keseharian Iya. kita di sini. Iya. Iya betul. Keseharian. Ya apa namanya? Kalau ini apa kan sekarang teman-teman sudah ada di dunia kerja. Nah, berapa persen persentase saja lah apa berapa persen pengalaman organisasi atau ilmu yang didapat di organisasi khususnya Rumpone yang teman-teman ya, terapkan di dunia kerja. Ada yang bisa Berapa ya? Maksudnya kalau saya mau persentase kan ya mungkin ini kan. oke Tapi apa nggak usah dipersentasikan Ya. intinya saya yang mau bisa? mulainya begini. Dalam menurut yang saya alami ya, Hmm. yang saya alami, pekerjaan itu kan basicnya itu adalah komunikasi. Menurutku, Oke. Ah. menurutku pekerjaan basicnya juga komunikasi. Dan paling itu tadi, maksudnya yang paling basic itu komunikasi. Dan komunikasi itu bisa sebelum saya dunia kerja itu bisa ini yang seperti ini, maksudnya di lembaga ini saya banyak dapat hal-hal seperti itu tadi kayak misalnya saya mengenal beberapa karakter seperti beliau tadi sampaikan. Di dunia kerja pun begitu, kita harus memahami karena meskipun mungkin kita ini apa maksudnya niat tak baik toh, tapi kita Mungkin tidak penyampaian, mengenal ah. tidak akhirnya salah pemahaman. Ya. Itu kan tidak sampai bahkan bisa apa tambah parah lah Ya. atau Membuat orang tersinggung. yang membuat itu. Jadi itu yang paling basic. Jadi teknik berkomunikasi bisa didapatkan pada saat bisa. proses lagi tadi Bisa. keseharian lagi ya. Bisa. Mungkin ada Yang tambahan? penting ya. yang penting satu, kalau misalnya datang ki jantung kita hanya diam saja karena itu tidak membantu toh. Saya tambah sedikit. Poin pentingnya yang saya apa sebagai bekal saya di dunia kerja pertama yang tadi saya bilang kan dari samping teknik berkomunikasi kita itu yang pertama kita sebagai bekal di dunia kerja. Kedua mental. Baik saya bilang mental itu paling penting mental. Kenapa? Itu tadi kita di dunia kerja ada mengenal banyak karakter. Kita harus bisa memahami karakternya ini seperti ini. Kita nggak bisa harus menyamakan semua. Iya. Kita pasti tidak akan tahan lama di lingkungan seperti itu. Mungkin juga saya bisa tambahkan mengenai mental. Apa? Di dalam dunia kerja kan ada atasan bawahan. Itu. Nah, kalau apa namanya? Mungkin kalau orang yang mentalnya belum apa namanya ya, belum kuat misalnya, itu kemungkinan untuk berani untuk bicara mungkin dengan atasan atau paling tidak meskipun bukan atasan Canggung pasti. meskipun bukan ke atasan mungkin apa namanya posisi kita sama, misal kita berbeda pendapat mungkin itu tadi tidak berani untuk Canggung. canggung untuk menyatakan pendapat ya mungkin ya. Berarti mental berarti mungkin Oke. tambahan. Kembang pun ya tatimu. Begini mengenai andai kata kita bisa presentasikan mengenai hasil yang kita dapatkan di dunia apa di Rumpone kemudian kita terapkan di dunia kerja itu tidak bisa diukur betapa Saya Iklan lagi. Promosi. Bahasanya kan dia selalu menjilat sebenarnya. Menjilat sekali. Tidak, karena dia itu adalah CEO dari Bos. Apa? Karena dia ini kan punya warung. Nah, jadi ya memang dia harus selalu dia biasakan dirinya sebagai apa namanya bintang iklan. Kalau kita produknya sendiri, nah itu mungkin terbawa di Bahkan terlalu hiperbolik gimana? bagaimana? ya tentu sangat andai kita bisa ini adalah bilangan kita bisa dihitung gitu loh betapa hal baik kita dapatkan di sini tidak bisa dinilai, tidak bisa diukur karena itu sangat banyak, sangat bermanfaat. Kalau hal buruk ada. Mengenai hal buruk ya tentu hal buruk lah namanya sebuah apa namanya di mana-mana itu pasti ada hal buruk tapi jangan ambil buruknya. Oke. Kita ambil baiknya, oke? Betul.
yang punya channel. Oke, mungkin sekian dulu ini apa diskusi kita ya. Ya kita nggak tahu akan kita lanjutkan atau tidak. Tapi yang selalu saya bilang ke adik-adik saya di sini bahwa semenjak kita lahir sampai sekarang, dalam konteksnya mahasiswa, itu saya ibaratkan selalu teman-teman hidup di akuarium. Kenapa? Karena ya tempatnya nyaman. Kalau airnya kotor atau berlumut dicuci, makan dikasih makan sama yang punya akuarium. Nah, kalau teman-teman yang masih kuliah kan ya masih Subsidi. masih disubsidi sama orang tua apa segala macam. Nah, itu hidup di akuarium. Nah, karena adanya lembaga kita ini, organisasi kita ini, Arumpone, bisa menjadi tempat latihan untuk kehidupan selanjutnya. Nah, kehidupan selanjutnya saya selalu analogikan sebagai hidup di sungai. Nah, hidup di sungai itu kan ada arus, jadi supaya kita bisa hidup di sungai, ya tentu kita harus ada bekal. Nah, bekal itu kita bisa dapatkan di Arumpone. Apalagi nanti kalau sudah hidup lagi di tahap selanjutnya, menikah, punya anak, ada tanggung jawab lain. Nah, itu saya ibaratkan hidupnya di laut. Seperti itu, mudah-mudahan organisasi kita ini selalu menjadi tempat yang bisa menjadikan kadernya sebagai orang yang lebih punya manfaat di kemudian hari setelah selesai kuliah. Mudah-mudahan menjadi tempat yang selalu penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebersamaan, penuh dengan cobaan yang harus kita hadapi bersama. Tahun pendewasaan ya, mudah-mudahan ke 14 tahun ini bisa terus lanjut angkanya 15 sampai bilangan tak terhingga itu, sampai seperti yang saya bilang kemarin, sampai sang kakala di tiup, lalu kemudian kita bertemu di surga. Amin. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Saya saya ulang kembali bahwa konten ini dibuat sebenarnya untuk ya memperingati 14 tahun Arumpone, sebagai rekam jejak di 14 tahun Arumpone, dan sebenarnya diperuntukkan untuk internal organisasi kami. Jadi untuk teman-teman yang menonton yang bukan anggota PMB Arumpone, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Itu tidak ada maksud untuk berbuat demikian. Jadi oke, sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.